Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu ta'ala wal mujizat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muntajibul khususiyat wa ala alihi wa sahbihi wujudil hasanat. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna ru'yati awalina illa fitnatan linnas wal hayatu. Para bapak dan ibu sekalian, terutama para ustaz, asatidz, dan juga para wali murid dari kita Nurul-Falah, serta para santriwan dan santriwati dari Pondok Pesantren Nurul-Falah yang saya cintai. Alhamdulillah, pertama kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini OSIS dari MA dan MTS Syarif Hidayatullah bisa melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bukan hanya kreasi dari penampilan-penampilan yang sudah ditampilkan tadi, tapi juga yang paling utama adalah anak-anak bisa lebih fokus di dalam beribadah, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting, karena peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fokusnya hubungan manusia dengan Allah secara langsung. Itu tidak bisa kita hilangkan atau kita remehkan, karena itu adalah merupakan satu kewajiban yang tidak boleh kita meninggalkan setiap saat untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi kalau pada hari ini anak-anak mengadakan peringatan Maulidun Nabi, peringatan Isra Mi'raj ini karena memang satu bulan yang sangat mulia di dalam bulan Rajab, karena ada 3 rangkaian bulan yang sangat sempurna, yang dengan Nabi sampai doanya itu dibarengkan, dibersamakan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Itu sama itu diberikan antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Karena bulan Rajab Syahrullah, kemudian bulan Sya'ban syahri kata Rasul, dan bulan Ramadan syahrul Nabi, yaitu bulannya umatku. Dan ibaratkan sama dengan tanaman, di bulan Rajab kita menanam, pahala yang sangat besar. Kemudian di bulan Sya'ban kita menyiramnya, kemudian di bulan Ramadan kita akan menjadi panen. Jadi kalau kita tidak menanam dan tidak disiram tanaman kita, maka kita tidak akan bisa panen, tak bisa aneh. Tapi panen pahala yang akan diberikan oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Dan selain itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi di bulan Rajab ini adalah, kalau kita lihat sejarah dari perjalanan Rasulullah, itu adalah ujian iman kita. Kenapa kata Pak Nizar tadi tidak diberikan, tidak dijalankan oleh Rasulullah pada siang hari? Kenapa dijalankan pada malam hari? Kalau seandainya siang hari, semua bisa menyaksikan perjalanan Rasulullah.
Tetapi pada malam hari tidak ada orang yang tahu pemberangkatan Rasulullah. Tidak tahunya pagi-pagi Rasulullah sudah ada di Mekah. Bapak Ibu sekalian, sudah memberitahukan tentang perjalanan hanya yang 1 malam. Itu karena untuk menguji umat manusia keimanannya, bagaimana apa yang dijalankan Rasulullah itu dipercaya apa tidak. Padahal Rasulullah adalah makhluk yang sudah terkenal pada waktu itu, walaupun orang-orang kafir sudah memberikan gelar dengan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya dan tidak pernah melakukan kedustaan. Jadi kalau pada waktu itu banyak yang tidak percaya dengan perjalanan Rasulullah, karena memang tidak tertanam iman yang ada di dalam hatinya. Jadi kalau orang yang sudah yakin bahwa Rasulullah adalah orang yang memang betul-betul dia melaksanakan perintah Allah, maka langsung pada waktu itu percaya dengan terbukti, yaitu kepercayaan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq malah mengatakan, lebih jauh dari apa yang diceritakan oleh Rasulullah, saya percaya. Karena Rasulullah tidak akan berdusta, dan orang yang memang sudah dipercaya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang menghormati, jadi peristiwa Isra itu adalah peristiwa yang sangat mulia, karena ada peristiwa tanggal 27 Rajab. Jadi Rasulullah bertemu langsung dengan Allah. Sedangkan bulan Sya'ban ada yang namanya nisfu Sya'ban, yaitu pertengahan Sya'ban, di mana amal-amal manusia, catatan amalnya akan diganti dalam waktu 1 tahun. Kemudian di dalam bulan Ramadan ada peristiwa yang sangat penting, yaitu yang namanya Lailatul Qadar. Jadi di mana orang yang melakukan amal pada waktu itu, maka orang itu akan diberi pahala, yaitu dengan pahala 1000 bulannya. Jadi berapa tahun 1000 bulan itu? Sekitar 84 tahun lebih. Itu yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Seandainya kita mau melakukan pendekatan kepada Allah lebih dekat lagi pada waktu bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, lebih dari bulan saja yang paling penting ini. Jadi kita harus percaya, yakin terhadap perjalanan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dengan Allah diberangkatkan, kata Pak Nizam tadi, dari masjid ke masjid. Jadi biar orang itu manusia itu sangat mencintai Allah dengan lewat ibadah kepada lewat masjid. Jadi banyak sekarang anak-anak yang bisa belajar ke luar negeri, bisa ke Amerika, bisa ke Jerman, tetapi kadang-kadang mau ke masjid sulit sekali, padahal rumahnya dekat dengan masjid. Jadi yang mau ibadah ke masjid kadang-kadang banyak merasa berat dan merasa dia gengsi dan lain sebagainya. Padahal itu adalah termasuk tolak ukur dari keimanan kita. Jadi orang yang tambah senang kepada ibadah kepada Allah ke masjid, itu satu tanda bahwa keimanannya sangat kuat, sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah itu berangkat, Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanannya memang dengan Allah akan dibuktikan dengan beberapa, yaitu pekerjaan atau perbuatan umat manusia. Ada yang manusia perbuatannya baik, kemudian ada juga yang jelek, sehingga nantinya kita akan mendapatkan apa yang sudah kita lakukan selama berada hidup di dunia. Jadi
Rasulullah berangkat itu diperlihatkan dengan satu kelompok petani yang tadinya hanya sekarang menanam, kemudian sekarang aneh katanya orang Madura. Semakin nanam semakin aneh. Itu kan tidak mungkin yang bisa dilakukan oleh manusia. Jadi Rasulullah heran bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa kok ada kelompok manusia yang sekarang menanam dan langsung menekam? Itu dari apa? Ternyata kata malaikat Jibril itu adalah perbuatan manusia umatnya kamu Nabi Muhammad yang di dunia tidak pernah putus di dalam melaksanakan perjuangan jalan Allah. Jadi orang yang berjuang menegakkan agama Allah, yang selalu menyebarkan agama Allah, yang selalu mengajak kebaikan, maka pahalanya tidak akan pernah putus mulai di dunia sampai di alam kubur, sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu gambaran sampai Nabi berkata, innallaha a'tal mujahidina fi sabilillah bisalasati sholin, bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan orang yang berjuang di jalan Allah itu ada 3 perkara. Ilmu dia soro ayam manjuko. Jadi kalau dia itu berhasil, dia itu akan menjadi orang yang mendapatkan ajran adimah, yaitu pahala yang besar di hadapan Allah. Kalau kita hidup, man asyaya rezeki wa rizqan hasan. Jadi kalau kita hidup akan diberi rezeki dengan Allah, dengan rezeki yang baik, yang tidak akan pernah putus rezeki kita diberikan oleh Allah. Kemudian kalau kita mati dalam berjuang, insya Allah kita masuk mata syahidah, termasuk orang yang mati dalam keadaan mati syahid, yang insya Allah tidak akan pernah ada hisab dengan Allah langsung, yadkhulunal jannah bi ghairi hisab, akan masuk surga tanpa hisab. Insya Allah kita para bapak, guru, ibu guru, kalau niat kita di dalam mendidik anak-anak untuk memperjuangkan agama Allah, bagaimana agama Allah supaya bisa berkembang dan anak-anak kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang menyebabkan jauh dari Allah, maka insya Allah itu adalah perjuangan yang mungkin masuk golongan yang Allah akan memberikan kepada kita 3 kebaikan, baik kita hidup atau kita besok meninggal, kita akan menjadi pahala yang tidak akan pernah putus sampai kita masuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk yang yang dilihat oleh Rasulullah pada perjalanan Isra dan Mi'raj. Begitu juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada juga pekerjaan yang Rasulullah lihat, umat yang begitu dilihat, ternyata ada kelompok manusia yang kepalanya dipukul sendiri sampai hancur, kemudian kembali lagi pukul boleh. Bisa katanya kita malaikat Jibril, golongan siapa? Itu golongan umatnya kamu Nabi Muhammad yang di dunia tidak melakukan ibadah sholat. Di sholatnya kerakunya kebai sekedar kebai sampilan untuk kan susah saja. Kalau tuhan senang, nah kalau pai saya sholat. Sehingga diremehkan perintah Allah yang sangat utama ini. Ini besok kepalanya pancor pipi, dan juga bukol boleh, pancor pipi boleh, patok pipi. Itu yang akan dialami bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Itu banyak ya, termasuk yang dilihat oleh Rasulullah, manusia senyakar bertena pipi sampai ancor, akan bertena ancor. Itu termasuk perbuatan yang kita waktu di dunia selalu melakoni rasanan, selalu ghibah, selalu adu domba, selalu menjelekkan orang lain ke rumah orang lain supaya menjadi jelek.
namanya daerah sanin melolong. Nah itu yang akan kita alami besok di hadapan Allah. Jadi badan kita kadang-kadang TV, ancor kadang TV, dan sampai kita tidak akan punya kenikmatan hidup di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak bapak-bapak dan ibu sekalian peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Tapi yang paling utama Rasulullah itu kemudian sampai di Muskawan itu melihat umat yang begitu gemerlapan wajahnya. Jadi ditanya kepada malaikat Jibril, itu golongan apa? Itu golongan umatnya Nabi Muhammad yang hidupnya di dunia tidak pernah meninggalkan ibadah sholat dan cinta kepada masjid, selalu dekat kepada Allah. Kemudian lesannya tidak pernah lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian termasuk juga orang yang selalu berbakti kepada orang tua. Dan itu yang mendapatkan tempat yang sangat istimewa di hadapan Allah di Muskawan. Kalau ada yang wajahnya seperti bulan, ada yang seperti bintang, ada yang seperti matahari sinarnya. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, yang seperti bintang itu kenapa? Karena dia kalau dengar sholat dia langsung ambil wudhu, dengar azan langsung ambil wudhu. Kalau yang seperti bulan, dia dengar azan itu sudah selesai wudhunya, siap untuk sholat. Kemudian yang seperti matahari, dia dengar azan sudah ada di musola, sudah ada di masjid atau di tempat sholat. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu kalau dengar azan, apa sudah sholat, apa sudah wudhu, apa sudah pergi di masjid, apa sudah di tempat sholat kira-kira? Itu makanya kita di dalam peringatan sampai bagaimana meningkatkan ibadah kita supaya kita melakukan sholat tepat waktu, karena termasuk afdalul amal. Jadi amal yang utama adalah as-sholatu ala waktiha. Jadi sholat tepat waktunya, dan sholat adalah merupakan tiang agama. Imanuddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikan sholat adalah yang menguatkan agama. Tapi yang tidak melakukan sholat, maka orang itu berarti merobohkan agama Islam. Jadi dengan sholat, insya Allah manfaat yang bisa kita dapatkan raih, yaitu dengan sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, kita akan terhindar dari kemungkaran dan kejahatan. Jadi kalau kita ingin melakukan kejahatan, sholatlah, maka insya Allah kita tidak akan sampai melakukan kejahatan. Jadi kalau kita akan melakukan maksiat, sholatlah, maka maksiat tidak akan bisa kita lakukan. Jadi dengan sholat insya Allah akan tercegah semua kejelekan dan kejahatan yang ada di dunia, seandainya orang itu mau melaksanakan sholat. Apalagi kalau sholat kita dengan dilakukan dengan berjamaah, karena dengan berjamaah insya Allah hati kita akan lebih diterima oleh Allah daripada kita sholat sendirian. Ini sholat sendirian padahal pikiran kita dari lager kemana-mana, mikirin keserak mikirin apa namanya ya susah, keadaan, kadang mikir apa kadang enak kadang sudah. Kalau kita sendirian sholat, tapi kalau kita berjamaah seandainya kita tak husuk, maka imamnya husuk, insya Allah sholat kita bisa diterima oleh Allah. Umpamanya imamnya tidak husuk tapi makmumnya husuk, insya Allah diterima oleh Allah. Kalau kedua-duanya tidak husuk, insya Allah al-jamaah rahmatun. Jamaah itu adalah merupakan
rahmatnya kepada kita sekalian. Sebab itu mari anak-anak khususnya jamaah itu jangan ditinggalkan. Sebab ini kadang-kadang anak-anak jadi adzan tidak duduk. Waktu kita jamaah saya mau ngimami sholat, kita ada anak-anak sekalian yang langgar. Kita robah. Mari kita lakukan sholat berjamaah itu tepat waktu. Jadi mending adzan boleh-boleh setelah itu, karena dengan sholat jamaah insya Allah semua amal-amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi dengan kata Rasul, dengan sholat jamaah maka kita akan punya kelebihan. Apa kelebihan yang bisa kita peroleh? Nomor satu, lain sifat dunia. Kita tidak akan mengalami kefakiran selama di dunia. Jadi kalau kita senang sholat jamaah, istiqomah sholat jamaah, kita tidak akan mengalami kefakiran selama hidup di dunia. Kemudian yang kedua, yaitu yang fa'allahul adabal kubri, kubur kita tidak akan dipertanyakan oleh malaikat mungkar nakir. Yang ketiga, yuti kita ini kita akan mendapatkan buku amal dengan tangan kanan, yang otomatis kalau kita pakai tangan kanan terimanya, tandanya amal-amal kita sudah diterima semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kalau kita lewat di sirat, ya muru al sirat kalimatil ghadib. Jadi kalau kita lewat di sirat seperti yaitu pilat yang menyambar, tidak usah pepeh, tidak usah on-lawan, langsung kita nyampe ke surga. Padahal impian itu adalah tajam, kecil dan gelap gulita. Jadi kita akan jamur al sirat kalimatil ghadib. Kemudian yang kelima, yudkhilul jannah bila adabin wala hisab, akan kita dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Itu yang bisa kita peroleh. Jadi mari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sholat jamaah kalau tahu di rumah kita bisa berjamaah dengan bapak ibu, dengan suami istri, dengan anak-anak. Tapi kalau di pondok, mari anak-anak sekarang peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj. Jadi yang kemarin-kemarin itu selalu jamaahnya terlambat, selalu nakal bersuruh jamaah dengan alasan segala macam alasan. Mari kita ubah bagaimana sholat-sholat kita agar lebih istiqomah untuk berjamaah, sehingga amal-amal kita insya Allah akan tambah. Kita ini akan diberi kemudahan, diberi amal-amal kita itu akan tambah gampang untuk kita lakukan. Jadi dengan sholat yang diterima, insya Allah seluruh amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu sekalian, dengan peringatan Isra Mi'raj pada hari ini, keimanan kita akan meningkat, kepercayaan kita kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah bekal yang paling utama yang kita akan bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bekal yang bisa kita bawa kecuali iman dan amal-amal soleh. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua. Amin. Dan kita tutup dengan doa. Apa ada yang benar? Sudah. Dan itu bapak-bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj pada hari ini akan sangat bermanfaat kepada kita semua, terutama kepada anak-anak, pendidik, anak-anak didik kita, santri-santri kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim.
Rasulullah